Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita sebagai muslim, yaitu sholat berjamaah, sholat maghrib yang insya Allah dilanjutkan isya, dan sekaligus menambah ilmu dan qadarullah terkait dengan bakti sama orang tua. Ceritanya kontak macam pulang mulai pun buatan enten. Maka karena ini adalah kesempatan terakhir saya di bulan ini, nanti pekan depan kan ada kajian ibu yang di depan itu kerah agawi kubrah. Maka nanti insya Allah kita semarakkan kajian itu. Maka saya mohon izin untuk malam ini kita membahas tentang Ramadan. Ramadan pun juga sebagian sudah mulai bahas tentang mutakin ini, rahmat, ada yang sudah ten Baitu Salam, yang mutakin wonten Baitu Salam, ini wonten dan Al-Qudus mumpun sebagian. Maka benar-benar saya secara pribadi itu dituntut untuk menghadirkan tema yang belum dibahas. Jadi akhirnya terus mikir temanya apa. Akhirnya ketemu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum wongnya Al-Qudus taqwa. Yaitu bagaimana peran kita di masjid pada bulan Ramadan. Nah, itu tema yang saya mau angkat malam hari ini. Jadi peran kita apa nanti di masjid. Nah, kalau secara dalil ini sebenarnya dalilnya sama. Cuma nanti bagaimana pengemasannya agar kemudian bisa difahami dengan konteks yang ada. Yang pertama, tentu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika Ramadan datang, dia harus kemudian mengisi waktunya di bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif. Produktif tentu kembali kepada kepentingan kebutuhan panjenengan. Kalau memang panjenengan masih kerja, ya kerja. Kalau panjenengan masih sekolah kuliah, adik-adik monggo. Atau kalau panjenengan yang mungkin ada pertemuan-pertemuan yang harus dilakukan. Nah, sisanya kita manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat selain itu, tapi yang bermanfaat. Seperti apa? Ibadah, baca Quran, kemudian kajian dan seterusnya. Jadi jangan sampai kebalik. Jadi enten orang itu kajian itu gak kerja, nah itu diklaim. Karena pada akhirnya kan kita sebagai kepala keluarga nih punya anggota keluarga yang harus dicukupi. Ada juga orang yang mau kerja terus. Nanti kemarin itu ada yang sampai tanya ke saya, apa hukumnya seorang pekerja keras yang saking kerasnya kerja sampai dia gak sanggup puasa. Nah, kalau tengok balik ini pertanyaan ini tentang Solo yang tentang Al-Qudus kemarin ya. Saya tanya balik, lah paling kerja orang baik. Artinya kalaupun pada akhirnya kerja dan benar-benar gak bisa puasa, benar-benar gak bisa puasa karena saking kerasnya yang kerja itu. Orang macul tenanan, nek macul punya sendiri kan, campur kesel boleh gak bisa. Tapi begitu pekerja tukang macul, berarti kan mulia nggak mungkin sonten toh, mungkin ngelak banget. Nah, maka kalau dalam kondisi seperti itu boleh nggak puasa, tapi kita tetap nyaur. Maka niku saya kerja kita tetap mau yang melih, lalu nyaur kapan? Nanti kok ilah punya rapei mas. Karena itu tahu pray ini tidak ahad. Nah, pray ini ahad kok napa terus rampung ling nyaur utang dan situ mawon seminggu ahadnya pisan, gitu. Sebulan ping papat ping rolas, 48 turah gitu kan. Kok rolas 11, berarti kan Ramadan kan boten iki. 44 turah gitu. Ya bisa, tapi kadang itu orang itu beralasan mundur untuk lari dari kewajiban. Di sonten kok kihen ibu-ibu niku bertanya, "Lah nek jane ora pengin safar nih
nglakoni safar ben ra poso entuk rata. Ya mboten angsal niku. Artinya kalau memang nggak ada kepentingan untuk safar, terus jenengan safar ben ra poso, niate kan mun elek ben ra poso, niku mboten angsal. Betul nggih. Lah dalilnya apa kita diminta untuk memanfaatkan waktu? Tadi di depan saya sudah menyatakan bahwasanya secara dalil itu sudah tetap ayat ada, hadis ada dan sudah seperti itu ada ayat dan hadis ya. Tinggal bagaimana kita mengkontekstualisasikan kepada kondisi realnya, yaitu Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr dan seterusnya. Sampai Allah itu bersumpah tentang waktu, menunjukkan waktu itu penting untuk diperhatikan. Makanya orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman, beramal solih, saling menasihati pada kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Nah, disitulah asas ini yang kita harus pahami, bahwa hidup seorang muslim apalagi pas jatuh di Ramadan itu ya nggak mau ya pilihannya ya cuma bekerja dalam artian yang produktif dan positif ditambah dengan ibadah. Nah, tinggal nanti bagaimana mendudukkannya. Apakah kerja dulu atau ibadah dulu? Tentu jawabannya yang paling gampang ketika dengan berakad sama orang. Nah, akad itu harus dengan penuhi, karena yang namanya akad al-muslimuna ala surutihim, nah, seorang yang beriman yang ngaku berislam itu harus sesuai dengan akad-akadnya. Kalau kita berakad ngantor jam sekian sampai sekian ya sudah, itu yang kita penuhi. Nah, sisanya bebas, karena bebas dan Ramadan maka kita maksimalkan untuk ibadah. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah ketika Ramadan datang, tentu kita terus berusaha menjadi teladan yang baik dalam akhlak dan adab. Jadi kita harus kemudian membedakan antara Ramadan dan tidak Ramadan. Kalau misal Ramadan apa istilahnya? Gampangane yes. Maka niku uraan misal niku nek pas Ramadan nggih mboten. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak." Ini dalil umum sebenarnya. Tapi ketika kita kontekan di Ramadan, nah tentu akhlak itu bisa dimulai atau dilatih di Ramadan. Ya, harapannya nanti setelah Ramadan itu kita menjadi orang-orang yang berbeda antara sebelum dan setelahnya. Jadi ada masa di mana kita dikader, dididik, dilatih, digembleng gitu kan. Maka harapannya menghasilkan orang berakhlak setelahnya. Kalau hari-hari biasa berbohong, pas Ramadan ya jangan bohong. Bukan berarti membolehkan bohong, bukan. Tapi maksudnya ada perubahan gitu. Ketika hari-hari biasa, kemudian nek cara dodolan itu kadang ngomongannya kalau ngidul ketan kulon ben payu gitu kan. Maka begitu Ramadan nggih dirim sithik gitu kan. Kok sithik? Oke, dirim oke. Apa enenge mawon iki barangnya semene, regane semene, iki mau bar kepidak dadi cara buaya atau melenyok sithik. Nah, dijelaskan clear. Ketika itu sudah jelas, dan harapannya apa yang didapatkan di bulan Ramadan itu dari mulai puasanya baik, kemudian dari sisi rezekinya juga barokah. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk hal yang paling utama yang mungkin sebagian dari manusia itu lupa, yaitu ketika Ramadan datang harusnya mereka kemudian memeriksa orang-orang tua mereka. Bagaimana keadaan orang tuanya, apakah sudah cukup apa belum? Kan puasa sebulan dipastikan makanannya ada, listriknya sudah terbayar, tempat tinggalnya ada, mereka tercukupi airnya, sabunnya, minyaknya dan seterusnya. Maka itu harusnya dilakukan sebelum Ramadan tiba. Dalilnya nih tadi saya bilang umum. Qad wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Maka kalau dalam konteks Ramadan, maka kita cek orang-orang tua kita. Dan sebagaimana yang pernah kita bahas, ketika bapak kita nggak ada, maka pengganti bapak kita itu adik atau kakak dari beliau yang laki-laki. Kalau ibu kita nggak ada, maka pengganti ibu kita adalah adik atau kakak beliau yang perempuan. Nah, jadi penggantinya. Jadi kita cari budi kita, bule kita, adik kita, om kita. Apa kesana didatangi, kemudian kira-kira ini nek udah umur segini dia dipundhut ke gula teh gitu kan. Kalau misalnya dengan merek dari diabetes nih, teh gulane nopo Tropicana Slim, nopo diabetasol, nopo katanya. Artinya kita juga jangan sampai membawa hadiah yang marai nopo molo tinggi wong tua niku wau. Maka itu juga kurang tepat. Jika kita dengar padi kita, laman kita misalnya hipertensi, aku 3 pakai
das wedhus gitu. Enggak malah mlebu rumah sakit ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Ramadan tiba, tentu kita dilarang untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Jadi kita diminta untuk memaksimalkan untuk hal yang baik dan dilarang untuk melakukan hal yang sia-sia. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amali bihi falaisa lillahi hajat fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, wal amali bihi, dan perbuatan-perbuatan yang zur juga, yang dusta juga, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada buat Allah kebutuhan, kepentingan fi ayyada ta'amahu wa syarabah, tentang urusan manusia itu dalam rangka dia tidak makan dan tidak minum. Gampangnya manusia itu nggak makan dan nggak minum. Ketika dia nggak makan dan nggak minum, tapi juga dia nggak berhenti dari berbohong, berdusta, mencurangi timbangan, maka Allah nggak peduli dengan nggak makan dan nggak minumnya. Jadi ibadah yang bersifat akhlak itu tadi itu penting dalam Islam. Sampai Allah mengaitkan itu untuk menerima puasa kita dengan syarat akhlak kita ditata juga. Jadi jangan sampai kemudian wong iki kok poso karo ora poso padha wae gitu kan. Maka hal seperti ini harus kita jauhi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk hal yang harus kita lakukan dalam Ramadan yaitu kita meningkatkan lagi ibadah kita. Tentu ibadah yang paling utama seperti sholat berjamaah itu jangan ditinggalkan. Kemudian membaca Quran dan berzikir. Dan ini tinggal diselang-seling gitu. Sholat jamaah, ramu sholat jamaah, baca Quran riyin, dan itu terus zikir. Oh, mlebu kantor mlebet nyambut gawe, mengke istirahat wis maca Quran, zikir melih. Oh, ternyata pas jamaah dan masjid dan kantor misalnya ada pengawasan ya di rumah PC sedilu. Ngoten niku. Jadi benar-benar kita isi terus gitu. Jangan sampai kemudian nganggur, meneng, domblong terus putar menopo gitu, ngowoh tok mikir ngayal gitu. Nah, itu hal yang kurang baik gitu. Sampai saya ada kajian ibu-ibu itu niku nek Ramadan niku kadang niku kula kei niku ningkung satu-satu ngoten. Niki wau dan kula ini nek pengawasan liyan lewati kali sak pirang-pirang. Saniki nembe musim wong mancing. Saya neng-neng kali dipancingi sampai kalian-kalian cilik itu dipancingi badan kuwi wae opo niku lho gitu ya. Sampai kula ditangleti oleh panitia pengawasan gitu kula niku. Ramadanku dikek apa kok Ustaz? Tak kei iwak lele mentah. Lah gen piye? Gen bojone rasa mancing. Artinya kalau napa istilahnya kados ten Demangan niku kan enten kali cilik nek mau mancing iwake opo gekan gitu. Cara enten lelene wis gedene sepiro gitu kan. Maka kalau timbang poso nongkrong ngoten niku mending ning omah maca Quran. Oh, aku mancing karo maca Quran ya alhamdulillah nek ngoten malah. Ning kula longgo ya delok wong mancing lho Quran. Terus cah cilik-cilik niku sakniki lho samune mun aku pancing pinggir-pinggir dalan niku konang niku. Iwake ge opo? Cek malam-malam jam 10 kula kadang nek ing jaten niku jam 9 jam 10 dosa niku. Lah mriku apa yo ketok pas kula alon-alon niku. Napa kampulane niku lho. Kampulane iki sing fluoresen saiki. Ora duwe to. Kampulane fluoresen dadi murup nek kena napa nek dalu niku murup lho. Saya nek ngono kuwi to saiki. Ya jaman biyen kampulane paling gabus to. Dadi nek peteng ya mboten ketok. Lah niki fluoresen. Fluoresen niku ketok ngono lho, murup to dadi nek kena cahaya ngeten dhek menyimpan cahaya. Begitu dibawa di tempat gelap niku nyala. Kados beberapa jam kan ngoten niku lho. Dadi nek ngeten iki ketok biasa tapi nek pindah ten peteng niku ketok apa niku. Nah, fluoresen. Wah, kampulane wis fluoresen. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah. Allah taala berfirman dalam surat Thaha, wa ajiltu ila rabbi litarda, dan aku bersegera menuju Rabbku Allah Subhanahu wa taala agar dia Allah Subhanahu wa taala itu ridho kepadaku. Maka orang yang beriman harus mengisi waktunya dengan hal yang positif dalam rangka menggapai ridho Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu puasa Ramadan niatnya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, hamba yang bertakwa, dan dinas sebagai orang atau hamba Allah yang bertakwa, dan itu memenuhi firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 183. Insyaallah sampeyan panjenengan sampun sami hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Jadi benar-benar puasanya itu dalam rangka bertakwa, dan agar mencapai puncak takwa maka diiringi dengan hal-hal yang positif. Kerja itu positif, ibadah itu positif, pokoknya ampun membuang atau menyia-nyiakan waktu. Dan nanti dalam bab puasa Allah menyebutkan kalau semua amal itu kembali kepada Bani Adam kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi'u bihi. Aku terus aku sing ganjar. Ketika dibahasakan aku sing ganjar, maka kita bisa memahami seperti bab sabar. Allah mengatakan tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Dan sebenarnya sabar niku pahalanya niku enggak ada hitungannya. Ketika enggak ada hitungannya, maka kita bisa pahami kalau setiap orang cobaannya niku benten-benten. Ada orang yang dicoba sama putrone, ada orang yang dicoba sama garwone, ada orang yang dicoba sama putra dan garwone, ada orang yang dicoba sama tonggone, ada orang yang dicoba putra garwo tonggo. Nah, makin banyak cobaan, makin kompleks cobaan, ganjarannya makin kata. Begitu pula dengan puasa. Orang yang menghadapi Ramadan dengan kerja sama orang yang nganggur, niku tentu pahalanya aku yakin banyak yang kerja. Orang yang kemudian sudah kerja masih kemudian dicoba dengan putra, wong tua, mertua, tonggo niku wow, pahalanya tambah gede beli. Makanya ketika ditanya apakah gak boleh orang puasa itu tidur, boleh. Tapi nek turu nah niku tentu kurang baik. Hal yang baik niku pripun nggih, nek memang ngantuk monggo mang sare, mang film, tapi nek pas boten ngantuk mang beraktivitas. Cara PTE dipakani, cara gadah peksi-peksine dipakani, cara gadah kolam yang tadi wae dipakani, cara gadah toko-tokone diendai, cara gadah garwane ya ditakoki, piye kabarmu dina iki kan ngoten, namun ditinggal film gitu kan. Maka sampai kemudian ada sebagian orang yang berpegang pada hadis yang dhaif, yaitu naum shaim ibadah, puasanya orang yang puasa itu ibadah. Dan itu tidak bisa dijadikan argumen untuk kemudian terus-terusan berdino turu. Itu perlu dipahami, jangan seperti itu, yaitu ketika memang itu dibutuhkan, maka silakan tidur. Misal sopir naik ngantuk, naik boten tidur mungkin tak kecelakaan, dia boleh tidur. Tapi naik nyopir yang pilih turu terus lah, bosnya bukan bayar gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini harus kita pahami. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang harus kita lakukan adalah memperbanyak doa dan juga istighfar. Dan ini dilakukan sejak dengan sahur niku, bahkan sebelum sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu-waktu sahur itu orang-orang bertakwa, orang-orang beriman itu minta ampun. Maka sebenarnya antara adzan subuh dan sebelum adzan subuh ini kan ada waktu sahur. Nah, waktu sahur ini sebagian ulama itu menyebutkan minimal 50 ayat kalau dibaca Al-Quran. Itu waktu yang istilahnya paling utamanya. Dan itu yang disebut wabil asharihum, waktu sahur kalian. Di situ orang beriman itu beristighfar. Nantinya ketika panjenengan misalnya sholat subuh niku jam 4:04, maka paling boten niku 15 menit atau 20 menit sebelumnya. Nah, itu jenengan maksimalkan buat banyak-banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesalahan khilaf di masa lalu. Dan namanya orang hidup, setiap hari kita berbuat dosa. Dan semakin banyak umur kita tentu dosa itu makin banyak. Barangkali di jam-jam niku jenengan terus kelingan. Nah niku lho. Kadang kan nyeling-nyeling kan angel dosa apa ya sing tak jawabke ngapura, kok tak malah ditake ning akhirat kan niku. Maka dengan jenengan niku jumeneng jam-jam niku, wanci-wanci wedal-wedal niku, harapane ini kan otak niku pikiran fresh. Jadi cara nyeling-nyeling niku bisa nyandak cerita zaman biyen, oh ternyata aku zaman SMA kuwi ternyata gaweane posoku bolong. Nah, bolong niku berarti kan selain minta ampun ya kudu dibayar, disaur. Ngoten niku lho. Nah, sayang 1000 sayang. Nah, di Indonesia niku nek waktu sahur niku nek menurut kacamata agama ini kan waktu emas untuk minta ampun, untuk berdoa. Tapi di Indonesia niku waktu emas untuk nonton TV. Makanya TV ini niku siarannya aneh-aneh, terus isine ngoten niku. Akhirnya orang yang harusnya banyak istighfar malah nonton TV, terus tontonannya racet-racet ngoten niku. Makanya kalau bisa nih ya 20 menit setengah jam sebelum sahur gitu kan,
yang jenengan gadah TV ini dipercaya mawon gitu kan. Gelar sajadah, sholat, istighfar gitu kan. Namun enten garwane enten putrane yo ning masjid bae yo ngoten. Itulah wong saya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat 60, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berkata, "Berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku maka akan aku masukkan ke neraka jahanam dalam kondisi hina. Di sini ada kaitannya, satu, kita disuruh berdoa, yang kedua ada penyebutan tentang sombong. Sehingga orang yang nggak mau doa itu wong sombong. Lu kan Gusti Allah mau ngerti atas apa yang ada di dalam isi hatiku. Tapi kaidahnya bukan begitu. Kaidahnya adalah ketika kita punya keinginan kita harus meminta. Makanya Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, jangan kok tak kei. Allah tahu isi hati kita, tapi nek kita nggak pernah minta, yo kalau Allah nggak ngasih, ya jangan nyalahkan Gusti Allah. Allah kok nggak paham toh nek aku butuh iki butuh iki. Lah jenengan ngono mboten dereng. Mang nyuwun. Wong sing nyuwun wae karon kabul. Kenapa orang meminta belum tentu terkabul? Karena dalam setiap permintaan itu Allah mengerti ini orang kalau dikasih bisa jadi kemudian nggak tambah baik, ini tambah jelek. Maka Allah menunda pemberian apa yang diminta. Maka nggak semua orang meminta aja dikasih, apalagi kalau nggak pernah minta. Maka kalau nggak dikasih ya jangan menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang berpuasa niku sejak dia sahur sampai dia buka itu punya hak untuk berdoa. Apalagi nanti ketika mau berbuka, apalagi ketika mau sahur selesai waktu sahur niku, apalagi nanti ketika adzan dan iqamah, apalagi dan seterusnya waktu saja banyak juga. Apalagi di hari Jumat sorenya ketika khotib naik mimbar, ketika turun hujan, ketika corok gambarnya dan posisi Ramadan poso wis loro, terus ketemu di Jumat telu, terus pas Jumat udan sisan papat, delalah Jumatnya menjelang buka 5. Niku nek dilumpukke dhewe saged lumpukke ternyata bisa 10 lebih poin untuk minta doa yang dimana waktu-waktunya itu atau kesempatan itu mustajab. Nah, tinggal nyuwun. Makanya orang cerdas itu yang bisa memetakan iki nopo to, jam piro, iki waktune saja kok ora. Nah, begitu bisa ketemu banyak nyuwun yang banyak. Nah, tapi sayang kadang niku kita niku punya kesempatan untuk banyak doa ya lali. Terus kemudian punya waktu yang banyak untuk berdoa kadang nggih luput gitu kan. Akhirnya kados ten Masjid Haram niku. Ten Masjid Haram niku dari mulai Ramadan pertama sampai Ramadan akhir niku ada namanya kunut witir. Nah, kunut niku Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku cuma ada di witir dan di kunut nazilah. Kunut nazilah itu dilakukan setiap sholat 5 waktu selama waktu tertentu, misal sebulan atau mungkin seminggu 2 minggu, ketika ada kondisi darurat atas kaum muslimin, misal kaum muslimin dibombardir sama orang Israel misalnya, maka kaum muslimin boleh kunut nazilah untuk mendoakan saudaranya. Ini 5 waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan doanya secara umum bebas, ning intinya meminta kebinasaan musuh-musuh Allah. Nah, intinya niku minta diselamatkan orang Islamnya, orang yang zalim ini minta istilahnya dikalahkan atau dibinasakan. Intinya niku, tinggal pemilihan lafalnya itu bisa kembali kepada Al-Qur'an atau kembali kepada hadis. Nah, niku kunut nazilah. Nah, kunut yang kedua niku kunut witir. Kunut witir niku kunut yang dibacakan atau diucapkan ketika sholat witir mau selesai. Bunyi kunutnya diajarkan dari Rasulullah SAW kepada cucu beliau yang sangat dicintainya, yaitu Al Hasan, yaitu nama yang jenengan sering dengar itu, Allahumma dini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Terus Allahumma hdini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kan? Sholawat terakhir wa sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki
niki kunut witir diucapkan ketika sholat witir. Sholat witir niku sholat penutup sholat malam. Nah, sebagian kaum muslimin melihat ada kepentingan untuk membaca kunut witir ning kawanen, akhirnya diterake ten sholat subuh. Lah niku khilaf ulama di situ. Saya nggak memungkiri ada ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi yang menarik dalam kitab Bulughul Maram, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan hadis tentang kunut subuh itu di situ. Tapi di situ keistimewaan Bulughul Maram niku dimasukkan hadis sahih, hasan dan dhaif dalam satu kitab. Niku biar yang baca ngerti nek iki sing dhaif, iki sing hasan, iki sing sahih. Maka dalam konteks kunut subuh dan niku hadis dhaif. Sehingga secara aplikasi sebenarnya itu enggak ada. Yang ada kunut witir. Nah, sehingga jenengan kalau mau baca kunut niku melakukan sholat witir. Sholat witir niku ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Dan itu dilakukan sebelum sholat subuh. Makanya panjenengan yang bisa ke masjid sebelum adzan dan memang belum witir, niku sunahnya masuk masjid sholat tahiyatul masjid bar niku witir 1 rakaat. Tahiyatul masjid digabung kali witir mboten saged karena sijine 1, satunya 2 mboten saged. Makanya witir piyambak sholat tahiyatul masjid sendiri. Nah di situ mangkunut. Pripun Pak Ahmad? Nah, ketika ngacung mboten. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ten Saudi Arabia baik di Masjid Haram maupun Masjid Nabawi, karena momen Ramadan itu momen yang spesial, yang khusus, yang ada cuma setahun sekali dan cuma 29 atau 30 hari, maka tentu para imamnya dari hari pertama sampai hari terakhir kunut witir. Dan kunut witirnya enggak cuma niku wau, tidak cuma Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Enggak cuma itu, tapi ditambahi macam-macam doa. Yaitu apa? Doa kebaikan kaum muslimin yang hidup maupun yang wafat, doa kebaikan pemimpin-pemimpin kaum muslimin, doa kebaikan negeri-negeri kaum muslimin, termasuk doa Palestina itu yang saya tahu itu hampir tiap hari. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya panjenengan yang ini saran mawon, jenengan yang mengelola masjid yang mana di situ ada tarawih gitu kan. Ya saran kalau imamnya bisa kan untuk kunut witir, enggak ada salahnya untuk kunut witir. Dalam rangka apa? Mewakili. Barangkali panjenengan pas sahur lali donga, pas poso lali donga, pas wayah buka lalu donga kemrungsung antri pola nopo gitu kan. Nah, maka pas kunut witir niku lho, tadi tarawih niku terus enten witir kunut dengan kantun nyaminke. Amin 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 amin. Enak pun. Jadi niku solusi gitu kan. Tapi nek misalnya dengan pun donga kathah ya alhamdulillah berarti donga meneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan masjid tentu kita harus melonggarkan diri kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita untuk terlibat dengan kebaikan yang ada di masjid. Allah berfirman, sekali lagi hadisnya, ayatnya ayat umum, dalilnya dalil umum, tapi bisa kita terapkan pada konteks Ramadan, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau kalian harus bersama membersamai satu sama lain, maka pastikan di atas kebaikan dan ketakwaan. Dan Ramadan itu gudangnya kebaikan dan ketakwaan, maka jenengan harus terlibat. Apapun bentuk keterlibatannya, di jadwal resiki karpet wis mangkat, di jadwal adzan mangkat, di jadwal nopo mawon mangkat. Pokoknya selama kita masih bisa melibatkan diri mangkat gitu kan. Apalagi kalau misal tadi sudah purna, mungkin di rumah juga nggak ada kegiatan gitu kan, pun masjid apa yang bisa dilakukan. Kita kocone kok reget ya tak resiki bener apa napa kok ketoke
mimbare bentuke akeh tak sulai, monggo mboten napa. Apapun yang bisa dikerjakan. Kayak Nabi mengatakan kun aliman, jadilah orang yang alim yang mengajarkan ilmu kalau memungkinkan. Kalau enggak kun muta'alliman, jadilah orang yang menuntut ilmu tapi dengan mencatat. Atau mustami'in yang ketiga, atau yang mendengarkan. Jadi pengawasan yang bilang ketok. Nah, wala takun robian, jangan jadi yang keempat. Sinten ya bukan yang ngajar, bukan yang dengarkan, bukan yang nyatet, bukan siapa-siapa. Makanya dalam konteks masjid dengan senang teman ke masjid, maka di situ kemudian jangan harus berpikir aku iso terlibat apa. Kalau memang yang bisa dilibatkan adalah ilmunya, monggo. Tenaganya, monggo. Hartanya, monggo. Silakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya masjid itu juga harus dimakmurkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan At-Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang mau memakmurkan masjid itu orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Makanya kebersamaan panjenengan dengan pengurus masjid untuk ngurusi masjid, apapun bentuk keterlibatannya, itu adalah pembuktian kalau kita panjenengan adalah orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Itu sudah dimonitor itu, ditolong iman karo Gusti Allah karo hari akhir. Oh pas dino-dino atau di masjid Ramadan malah ratau yo ana. Maka itu tentu pengakuan ya tinggal pengakuan. Nanti di akhirat nggak mengaku ya tinggal dibuktikan. Karena orang yang biasa dulu sapa masjid. Tidak sikile tidak masjid wae ora gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian termasuk yang harus kita lakukan juga ketika Ramadan tiba yaitu mempererat persaudaraan sesama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Maka sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Makanya hari Sabtu yang akan datang itu temanya tentang perdamaian, kerah agawe ubrah gitu. Makanya harapannya nanti kita bisa kemudian saling memahami. Dan nopo nggih Pak, ketika semua orang itu berangkat ke masjid berawal dari latar belakang yang beda, enten NU, enten Muhammadiyah, enten MTA, bahkan mungkin enten LDI. Nek memang niatnya tulus, artinya itu loh, tulus. Itu nek ngomong ke agama itu pun jelas ayatnya enten hadisnya. Nek tulus loh. Makanya kulon itu enggak terlalu nopo gitu. Selain begitu pengawasan nonton kuwi mboten sing kudu karo koncone nopo pripun mboten gitu. Bahkan ada orang yang belum bisa baca Quran, ada orang yang baru sholat, ada orang yang macam-macam Pak itu. Makanya saya biasa aja karena yang kita sampaikan gini ayat, niki hadis, niki ayat, niki hadis. Ketika fitrah manusia itu masih baik, insya Allah latar belakang apapun tetap akan mau menyimak. Tapi kalau sudah sudah fanatik, nah ini pun angel ini. Maka kalau sudah fanatik, maka ya sudah disampaikan ayat kalau hadis kontra kontal gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kados dulu niku kula nek pengawasan niku kula remen gitu. Remen itu maksudnya di situ niku masjid niku enten sekawan. Sing telu LDI, sing netral namung situ, satu tok niku. Satu tok niku berkumpul kaum muslimin dengan berbagai macam latar belakang. Waktu niku ketua takmir Pak Sigit. Pak Sigit niku Muhammadiyah. Pak Rahmat Pak Sigit Cedol Muhammadiyah gitu. Nah, kemudian wakile niku Punten Muhammadiyah gitu. Nah, begitu Pak Sigit Cedol, niki wakile munggah, nah niku terus enten piyai sing pengen rame gitu kan. Terus kula kenengahi, kula tengahi gitu. Yang intine kula tengahi ngeten. Saat ini napa umpami negara niku jabatan presiden kan 5 tahun. Pak Prabowo niku lho 5 tahun. Nek Pak Prabowo situ sing gentosi sinten? Wakile. Lah wakile gentosi niku nomor setahun apa 2 tahun apa santai jabatane? Pak. Santai jabatannya ngono wae digawe gampang. Itu sudah makruf itu, selesai. Dan nanti tinggal sisanya lah monggo dengan pikirkan. Nah, pikirkan ya kalau jelaske cara pemilihan pemimpin niku ngeten. Itu. Dan selama Pak Sigit niku menjabat, Pak Sigit yang Muhammadiyah tadi menjabat. Niku nek kula pengawasan Pak Sigit niku niku. Jadi hampir enggak pernah enggak ada, selalu ada.
Jadi dan program yang berjalan hari ini tanpa Pak Sigit itu sama dengan Pak Sigit ada. Jadi apa bedanya gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masjid ini sudah berjalan dengan baik, dengan program kajian yang ada, maka tinggal panjenengan itu bersama dengan kaum muslim terlibat. Apalagi acara yang di Sengguyung niku nang masjid gitu kan. Maka kalau detak itu sanjang, kemungkinan malah ketemu kali saudara muslim yang ada di sana bersama lagi, terus jadi memperkuat lagi tali silaturahmi. Dan yang paling penting Pak, paling penting Bu, itu orang itu kalau kemudian meninggal, kita meninggal, lalu kemudian saudara kita yang muslim ini dengar lalu nyolati 40 orang yang tidak berbuat kesyirikan. Ini kan namanya di masjid, bukan namanya di pasar gitu. 40 orang yang tidak berbuat kesyirikan niku namanya di masjid, dan di masjid yang diajarkan ilmu tentang tauhid kan gitu. Nah, ini kalau kita disolatkan oleh orang ini, maka kita aku yakin akan dapat syafaat Nabi. Artinya syafaat Nabi niku buatan barang yang diobral gratisan, buatan sembarang orang itu. Nabi pernah ditanya man as'adun nas bi syafaatika ya Rasulullah, siapa orang yang paling gembira dengan syafaatmu nanti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dari sisi orangnya dia bertauhid, pas sedo dilalah disolake minimal wong 40. Boleh wong 40 niki nek mboten mergo kajian niki nggih angel lho Pak. Jenengan metani ning dalan ning omah ning kiri kanan jiro lupa 40 sing ora berbuat kesyirikan, langsung dengan jenengan saged jamin tonggo jenengan niku betul saged. Tapi begitu dateng niku misal Pak Ngato sedo, wah jamaah Al-Ikhlas dugi mriku wong 50 niku. Ya, secara husnudzon kita yakin mereka ini orang-orang bertauhid kan ngoten lho. Tapi nek sing moro tonggo-tonggo jenengan, tonggo jenengan bisa dijamin kan mboten. Bahkan ngapunten, acara takziah secara umum ya. Nek saya secara pribadi nek mirsani niku, ya niku nek enten yang sedo niku nek takziah niku napa do gage-gage nyolate. Mboten mung ligo, jagongan rame. Padahal harusnya nggih ndang wudu nyolate kan mboten. Mungkin nyolate ning masjid ya alhamdulillah nek mboten. Kadang enten sing ten dalem mboten disolate, mboten digawa ten masjid langsung dilebokke. Apa sakit banget nek ngoten. Padahal itu sudah saat momen terakhir dia harus berbekal. Nah, itu loh. Nah, kok kemudian saudara-saudaranya sama muslim ini gak tahu. Makanya pentingnya melempak sesama kaum muslim ini niku dan memperbaiki semua urusan. Artinya kita hilangkan sekat-sekat perbedaan karena khilafiyah yang memang masih bisa didiskusikan. Nah, urusan akidah mungkin final lah. Tapi kalau urusan fikih, nah kita bisa diskusi tentang itu. Dan kalaupun akhirnya nggak gelem ya nggak apa-apa. Artinya gini loh Pak. Misal tentang gini misal, enten Yai NU, enten Yai Muhammadiyah. Sing Muhammadiyah mboten kunut, sing NU kunut. Misal, mungkin nek sing NU imamnya sing kunut nggih sumangga kunut. Tapi nek sing Muhammadiyah mboten kunut nggih pun mboten ana apa mboten sah nesu. Wong niku khilafiyah kok. Niku khilafiyah. Jadi bukan barang yang harus kemudian dipertentangkan kemudian rame. Kadoso misal mengke Ramadan. Sebelum Ramadan niku pemerintah mengadakan Ru'yatul Hilal. Secara metodologi pemerintah sudah sesuai dengan hadis secara metodologi. Tapi pemerintah sebagai penguasa memberikan kelonggaran. Nek memang kowe weh beda ya ora apa-apa. Sehingga muncullah organisasi Muhammadiyah yang kemudian menggunakan metodenya. Nah, pemerintah memberikan kebolehan sehingga kalaupun Muhammadiyah tetap kekeh dengan itu, ya nggak apa-apa. Itu bagian dari kebolehan yang di-ACC pemerintah. Kecuali pemerintah mengatakan wajib melu aku, maka semua yang ada di negeri ini harus ikut dia. Nah, cuman sayang seribu sayang, kelonggaran pemerintah ini malah ditunggangi, dimanfaatkan oleh sebagian orang, dan dia justru bukannya benar nih malah salahnya kadoan. Yang namanya Hijriyah itu tanggalnya itu nek mboten 29 kan ngoten to. Sehingga ketika pemerintah itu menetapkan hari A, maka perbedaannya nggih 1 hari aja. Entah sebelumnya, entah setelahnya kan gitu. Tapi ada orang yang kemudian di Indonesia ini bedanya bisa 2 hari, 3 hari. Nah, orang-orang seperti ini jelas keliru. Gak mungkin perbedaan 2 beda ini terus bedanya ini lebih dari 1 hari, ini gak mungkin. Karena harus 1 gitu. Dan yang menarik adalah di sebagian orang yang berpendapat, aku gak melu pemerintah, gak melu Muhammadiyah, aku melu Saudi Arabia.
Bahkan jenengan kemarin jenengan niteni Idul Adha kemarin niku Muhammadiyah kali pemerintah niku sami boten gesek. Tur loro niki sami-sami beda kali Saudi. Jenengan aja ngomong salate wong Indonesia ora sah kabeh. Mergo beda karo Saudi, enggak bisa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara hukum asal sing paling gampang niku melu pemerintah. Nomale pemerintah niku pun ngambil rupiah sing paling gampang. Dan itu benar secara fikih. Tapi kalau pemerintahnya memberikan kelonggaran, akhirnya muncul ormas seperti Muhammadiyah atau yang semisalnya yang menggunakan metode tertentu, maka berbeda. Pemerintah nggak melarang, maka perbedaan di situ tidak apa-apa selama selisihnya 1 hari. Dan saya orang yang megang kartu Muhammadiyah, tapi saya selalu ikut pemerintah gitu. Jadi saya nggak ada masalah gitu. Dan saya juga nggak akan nyalahkan saudara Muhammadiyah kalau mau seperti ormasnya gitu kan, mengikuti pemimpinnya. Sing jelas pemerintah itu nggak melarang, gitu loh Pak. Tapi nek pemerintah melarang ya mau nggak mau samina wa ata'na, itu penting karena itu ulil amri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu demi kerukunan bersama. Dan pemerintah melonggarkan sampai saking longgarnya sampai ada yang 3 hari bedanya, 4 hari bedanya. Pasti TKI kok sampai pun rasa tombak, aku nelpon Gusti Allah gitu. Padahal pun sepuh-sepuh biangat gitu. Niku terus diuyak kali wong Gusti Allah sing pripun, nomere pinten ngono. Terus jawabannya kalau iki dunia tangkulon. Yang dia tuh yang ini jane ngaku sapus. Kalau kita ngomong barang gaib niku enggak semudah itu. Jelas ayatnya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man yartada min rasulin. Allah itu Maha tahu atas yang gaib dan yang gaib enggak akan dikasih tahu kepada siapapun kecuali rasul yang diridhoi. Niku pun paten, enggak bisa enggak. Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi pagi kula teng ngene Pak Rahmat Mutakin niku ada sebuah hadis satu lagi nggih. Iki mungkin barisa melena mboten napa langsung nggih siap. Jadi tadi pagi ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, tempat atau negara atau negeri atau daratan di muka bumi ini mana yang paling jelek? Rasul ketika ditanya itu menjawab nggak tahu. Jadi Rasul seorang Nabi Muhammad SAW ditanya tempat yang paling jelek di muka bumi ini apa atau di mana, Nabi nggak tahu. Tapi apakah Nabi nggak mau tahu? Ya mau tahu. Nabi bertanya pada Jibril. Jibril itu malaikat yang teragung. Jadi seorang sahabat dari kaum yang paling agung. Karena Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sebagai masa adalah masaku. Berarti para sahabat. Niki orang yang paling agung setelah Nabi SAW itu para sahabat. Nah, bertanya kepada orang yang paling agung yaitu Muhammad SAW sebagai Nabi yang paling agung, itu jawabannya juga ngerti. Kemudian bertanya kepada Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang paling agung, jawabannya juga ngerti. Neng Jibril yo pengen ngerti. Akhirnya Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu Allah menjawab, Jibril pun menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menyampaikan kepada sahabatnya tadi, nek tempat terjelek di muka bumi ini adalah pasarnya, dan tempat terbaik adalah masjidnya. Nah, pelajarannya adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam urusan gaib pun Nabi SAW bertanya kepada Jibril, dan Jibril juga ngerti. Jibril tanya pada Allah sebagai sumbernya ilmu gaib, hal-hal yang gaib. Maka ketika ada orang yang ngomong tadi nelpon Gusti Allah lah, atau mungkin Tok Wangsit lah, atau apapun lah, maka jenengan harus mengecek pada Quran dan Sunnah, pada ilmu-ilmu fikih yang ada, sudah sesuaikah dengan kaidah yang ada. Kalau nggak sesuai, tinggalkan walaupun siapapun yang berbicara, walaupun jenggote dawa atau mungkin tasbih gede-gede, pokoknya nggak ada masalah untuk ditinggalkan selama dia tidak sesuai dengan kaidah keilmuan yang ada. Sebagai contoh tadi loh, 29:30 dhek kok 17 wis poso. Nah, ini wis aneh gitu kan. Termasuk apalagi ngomong sudah nelpon Gusti Allah dan seterusnya dan seterusnya. Bahasa-bahasa seperti itu enggak usah dengan heran kaget. Bahkan wong Indonesia niku seneng nekake wong aneh-aneh ngoten niku. Dereng dahmu niku nekake wong Pakistan sing ngaku dadi Imam Mahdi, namanya Muhammad Al-Qasim. Dari bentuknya wis rambut jaji, Pak, rambut jaji. Jadi ngapunten nggih, kathok jin terus klamine hem dilebokke, ra tau sapa masjid, sabane mall.
pernah diwawancarai sama seorang reporter, apakah jenengan sholat? Kata dia jarang. Loh, piye? Aku Imam Mahdi jarang sholat itu terus piye? Bahkan Imam Mahdi dalam hadis sahih pun dicirikan dia itu sholat berjamaah dan ngimami kaum muslimin. Hatta ketika Isa al-Masih datang pun dia menyumanggaki Isa al-Masih enggak, kamu aja. Karena hari ini yang berlaku syariatnya Muhammad SAW, kamu aja imamnya. Itu menunjukkan bahwasanya Imam Mahdi itu adalah seorang yang mendirikan sholat, bahkan imam sholat. Boten wong sing ra tau sholat. Ngono kuwi yo dijelaske ngoten niku ya jenenge wong fanatik ya. Niku yo tetep ngeles. Jangan bertanya sholat seseorang. Yang penting mimpinya adalah benar dan penting gitu. Nah kita kalau mau mengatakan mimpi seseorang itu benar, ya pasti dicirikan dengan ibadah yang benar. Makanya Nabi mengatakan tentang mimpi seorang yang beriman, bahwasanya mimpi seorang beriman itu 1/40 kenabian dengan bahasa ru'yatul mukmin. Mimpine wong iman. Orang iman kalau disebutkan kata iman sendirian bermakna juga muslim. Wong iman sing muslim niku cirine menegakkan sholat. Niku. Artinya kalau kemudian dipanggil ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wajib buat kamu puasa, berarti boten poso tok, berarti yo salat sih. Makanya nanti dalam fikih ketika ditanya apa hukum orang yang puasa ning gak salat, ulama menjawab puasanya enggak dapat pahala. Makanya membaca ayat perlu melihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hal itu agar kita nggak gagal paham. Wabillahi berkata dengan satu pulau aturakan janda kesehatan, mungkin bermanfaat dan mungkin kita bisa menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan dan kita bisa fokus atas apa yang kemudian kita harus lakukan nanti di Ramadan. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.